Tadi malam begitu aku ketik nama Mutia Hafidz, itu yang keluar penyanderaan di Irak. Ya Kak, aku pengen tahu dari Kak Mutia sendiri gimana Kak kronologi kejadiannya bisa disandra seperti itu. Aku nggak mau bilang nggak happy sih, karena pengalaman itu banyak mengajarkan saya life lessons gitu ya. Makanya aku bilang tadi, kenapa? Oh no, nanti aku nangis lihatnya. Sama Mutia. Dan ini Mbak Nadia, walaupun apapun sekarang profesi saya, ini tuh melekat gitu loh. Jadi tiap saya ketemu orang, pasti mereka bertanya tahu dan ini pasti keluar kan. Jadi ini aku belajar bahwa oh berarti ini pengalaman akan mungkin menempel selama saya hidup gitu. Dan memang nggak bisa dilupain ya. Kenapa Mutia langsung sedih? Yang ngerasakan nggak cuma saya aja, tapi keluarga. Jadi beratnya waktu itu yang paling berat juga untuk keluarga ya. Karena tadi kan aku bilang, masuk ke profesi ini aja udah perlu apa ya? Itu kan sedih. Ya, Perlu pengorbanan apa ya? Namanya orang tua pasti punya idealisme, anaknya nanti mau jadi ABC. Terus ketika jadi wartawan itu mereka pasti udah berkorban rasa sedikit. Terus disandra pula gitu. Jadi ibu saya waktu itu berat sekali memang menerimanya, dan hebatnya ketika saya pulang masih boleh loh jadi wartawan meskipun dia waktu itu berat banget gitu, karena dia tahu justru ketika pulang mungkin dia makin sadar lagi bahwa ya anak ini sampai ke Irak aja dia mau, dia nggak kelihatannya ikhlas gitu, karena ya seperti apa sih dari sisi yang berbeda melihat apa yang terjadi di Irak gitu. Jadi memang semangat sekali waktu itu. Nggak pernah kebayang sih waktu itu disandra, tapi terus kemudian but it could have gone both ways gitu loh Mbak. Ya. Ketika itu terjadi ya akhirnya fate, kita nggak ikhlas aja waktu itu. Soalnya kalau nggak mau ikhlas juga gimana, ngelawan juga nggak bisa ya, dibawa di gurun. Terus itu kondisi juga sedang ada pertempuran dengan Amerika Serikat dan koalisi, jadi pesawat-pesawat tempur Amerika, tentara-tentara Amerika itu juga ada di udara. Jadi selama di dalam itu menunggu bantuan dalam bentuk informasi seperti presiden. Dan tidak ada informasi karena semua alat komunikasi diambil. Jadi selama 10 hari itu hanya menunggu. Kita yang biasanya wartawan biasanya kan cepat ya, deadline dan lain-lain. Ini benar-benar 7 hari itu betul-betul menunggu. Sempat nggak sih ada pikiran yang wah udah nih selesai nih kayak hidup gue di awal. Gitu. Di awal ngerasanya gitu. Waktu itu ayah saya juga sudah nggak ada dan baru beberapa bulan, jadi saya sempat mikir oh ya udah ini kayaknya nyusul apa gimana gitu ya. Jadi sempat gitu di awal. Di dalam keadaan seperti itu katanya Kak Mutia itu sempat bernegosiasi dengan para untuk mujahidin untuk bertahan hidup. Kita melakukan apapun untuk bertahan hidup ya ketika itu. Jadi salah satunya adalah ketika saya tahu bahwa orang-orang ini kayaknya nggak mau ngebunuh kita, paling tidak langsung. Kan ketika awal diambil kita nggak tahu dia mau nyandra. Kita pikir mau langsung dibunuh gitu. Itu saya coba ambil hati, cerita bahwa Indonesia ini negara yang juga sedang sulit. Kok tega gitu ya nyandra kita. Kita waktu itu habis tsunami. Tsunami kan Desember 2004. Kamu mau minta apa? Mau minta tebusan, ransom. Kalau ransom kayaknya negara saya sedang sulit deh. Kayaknya nggak mungkin deh cuman buat 2 kepala pemerintah mau bayar, saya bilang gitu. Tapi itu yang saya lihat, ada itikat baik, mereka selalu bawakan makanan, apapun bentuknya. Kamu kan juga bersama dengan juru kamera Mas Budi. Iya, Mas Budi. Sama 7 hari apa yang kalian bahas? Karena kan tidak terbayang itu suatu titik keputusasaan. Kalau saya relatif lebih nggak ada beban karena ketika itu belum menikah. Mas Budi ketika itu yang berat karena istrinya sedang hamil. Anaknya yang satu masih kecil gitu. Jadi setiap malam dia cukup berat gitu ya. Saya lihat membayangkan keluarganya.